Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Imam Basuki Eka Pratama, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Bojonegoro, sekaligus mahasiswa peserta uji kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023 dari LPTK IAIN Ponorogo, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 TPM 2 pada materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Berikut video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dengan keadaan sehat walafiat, kita berjumpa kembali dalam rangka untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Jawab. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang juga memimpin doa. Semoga dengan doa awal pembelajaran atau awal kegiatan belajar mengajar ini, ilmu yang kita peroleh, yang kalian peroleh dalam satu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Baik, selanjutnya seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengabsen presensi satu persatu. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Absensi yang pertama, Amelia Zunita Tristanti. Hadir, Pak. Masuk. Khairul Fizal Pradana. Hadir. Hadir, Pak. M. Ridho Al-Rizki. Hadir, Pak. Meka Azril Bawa Saputra. Hadir, Pak. Masuk semua ya, berarti ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan maksimal. Anak-anakku sekalian, hari-hari ini banyak komunitas-komunitas ataupun kelompok radikal. Padahal bangsa kita, negara kita mempunyai dasar negara yang sudah ditetapkan sejak zaman kemerdekaan kita. Nah, maka dari itu untuk menunjukkan rasa
bersama-sama dengan semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyikan lagu kebangsaan bendera Pancasila dengan semangat. Harap semua anak-anak berdiri. Baik, semuanya mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila dengan bersama dengan semangat. Dengan hitungan 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Pancasila dasar negara, kita satu, ayo maju, ayo maju, Oke, biar lebih semangat lagi, kita lakukan yel-yel sekolah kita. Bisa semuanya ya? SMK bisa. SMK 5 jaya. Oke, biar lebih semangat semuanya. SMK bisa. SMK 5 jaya. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, jadi motivasi kita, kata-kata motivasi kita hari ini adalah ila taqrabuz zina, menjauhi zina. Karena pada pembelajaran pagi hari ini kita belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Baik, anak-anakku sekalian, jadi mengingat materi pembelajaran yang lalu kita sudah mendeskripsikan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Selain itu kalian sudah membaca satu persatu dengan tartil. Setelah itu kalian menerjemahkan di dalamnya. Maka pada pembelajaran pagi hari ini kita lanjutkan dengan makna dari dalil-dalil dasar-dasar tentang menjauhi pergaulan bebas. Oke, baik. Jadi hari ini kita membahas tentang larangan bergaul secara bebas atau pergaulan bebas dan melakukan zina. Nah, sebelum saya lanjutkan, siapa yang tahu apa artinya pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, bagus sekali tanggapannya. Jadi pergaulan bebas adalah salah satunya pergaulan yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun norma agama. Nah, selanjutnya setelah pergaulan bebas, kata kunci yang kedua di sini adalah zina. Sebelum saya jelaskan apa itu zina, siapa yang bisa mengutarakan? Saya, Pak. Zina yaitu hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Bagus sekali tanggapannya. Jadi zina di sini salah satu artinya adalah melakukan hubungan suami istri tanpa hubungan atau tanpa ikatan perkawinan. Jadi hubungan suami istri tapi tidak menikah. Ya, itu salah satu definisi atau pengertian dari zina. Selanjutnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab 6 pada semester genap dengan tujuan sebagai berikut. Kalian dapat memahami makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ya, selanjutnya ini yang sudah kita lakukan kemarin pada pekan kemarin,
menganalisis makna perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian kalian dapat menentukan hikmah mempelajari perintah Allah pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, di breakdown lagi ke bawah, selanjutnya menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, selanjutnya mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala sama dengan berpedoman pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Selanjutnya ini tujuan paling utama yaitu kalian dapat menerapkan hidup sesuai perintah Allah berdasarkan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Jadi dalam belajar kita harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan berarti tidak tertata, tidak sistematis. Apa tujuan kita belajar? Baik, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, seperti biasa kita mengadakan tes. Jadi tes ini tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita pelajari bersama tentang bab larangan bergaul dengan bebas dan berperilaku atau melakukan zina. Ya, jadi tes ini silahkan dijadikan media, dijadikan alat untuk sebagai tolak ukur kemampuan awal kalian. Untuk soal tesnya sudah saya share di grup tadi pagi, silahkan dibuka dan dikerjakan. Soalnya ada 10. Silahkan dibuka linknya, ya, diambil HP-nya, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Gimana? Semuanya sudah bisa buka linknya ya. Akan dikerjakan waktu 10 menit. Ada kesulitan? Sudah 10 menit ya, jadi waktunya sudah selesai. Silakan ditutup, disimpan lagi HP-nya di dalam tas atau di dalam laci. Jadi nanti saya sampaikan siapa yang meraih ya, nilai tertinggi. Nah, ini hasil post-test kalian sudah terekap di sini. Yang meraih poin tertinggi atau nilai tertinggi adalah dengan poin 90. Chelsea, tepuk tangan. Dan mohon maaf untuk yang terendah tidak saya sampaikan, nanti saya bisiki aja ya. Oke. Selanjutnya setelah mengerjakan post test, sekarang saya tampilkan PPT atau PowerPoint presentasi tentang materi pada pagi hari ini sebagai pemahaman awal kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebagai pemahaman awal kalian, saya akan paparkan di sini tentang beberapa definisi ya, bentuk-bentuk pergaulan bebas dan zina. Pokoknya info terkait pergaulan bebas dan zina. Yang pertama bisa didengarkan dan sambil dilihat di tayangan di depan. Jadi pergaulan bebas itu definisinya atau pengertiannya yaitu merupakan proses interaksi
antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Jadi adalah interaksi. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang wajib berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Selanjutnya pergaulan bebas menurut istilahnya yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi pergaulan bebas di sini bisa diartikan adalah salah satu perilaku menyimpang, berarti termasuk akhlakul majmumah, akhlak yang tidak baik. Ya. Selanjutnya pergaulan bebas dalam agama Islam yaitu semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan itu pergaulan bebas menurut Islam. Baik, selanjutnya, mengapa Allah melarang kita melakukan pergaulan bebas dan melakukan zina? Ini ada dasarnya. Dasarnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Jadi yang melarang kita untuk bergaul dengan bebas dan zina itu Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga melarang. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Ahmad. Ya. Pergaulan bebas ini mempunyai ciri-ciri perbuatan. Ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pergaulan bebas ini salah satunya menghamburkan harta, berbuat dengan tanpa perhitungan. Selanjutnya terjerat kepada pesta hura-hura. Pokoknya setiap hari party terus, ya, party terus, mabuk-mabukan, ya. Dan berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Selanjutnya berpikir dan bertindak sesat dan mengabaikan masa depan. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan keinginannya pada hari ini, pada saat ini. Yang penting sekarang enak, yang penting sekarang nyaman, yang penting sekarang happy, tidak memikirkan masa depan. Nah, pergaulan bebas selanjutnya adalah ini seks, ya. Seks di sini adalah perjualan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ini menjurus ke zina, ya, menjurus ke zina. Nah, penyebabnya apa? Seseorang melakukan free sex ini karena dangkalnya keislaman dan keimanan. Tidak tahu atau lupa apa yang akan timbul, apa yang akan terjadi bila melakukan free sex. Larut dalam bujukan dan rayuan setan. Nah, ini bagi yang perempuan ini hati-hati. Sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Jadi perilaku free sex ini juga berpengaruh atau juga dipengaruhi dari lingkungan. Kalau lingkungannya lingkungan yang kurang baik, mohon maaf, misal lingkungannya di lingkungan prostitusi, maka semakin tinggi kemungkinan dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang, terutama di dalam seks. Kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya. Ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Karena ada di dalam lingkungan yang kurang baik, maka memasukkan pasangan yang belum menikah dianggap biasa saja, sah-sah saja. Sudah itu urusan mereka, yang menanggung akibatnya mereka jadi masyarakatnya cuek, lingkungannya cuek. Selanjutnya adalah salah satu bentuk pergaulan bebas adalah mengkonsumsi narkoba. Narkoba di sini singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Bentuknya apa? Sabu,
ganja, yang lebih naik level, yang lebih mahal lagi pil dalam bentuk pil, ekstasi dan sebagainya. Jadi narkoba di sini hukumnya haram, wajib dijauhi oleh setiap muslim. Selanjutnya jenis narkoba dan khamr. Khamr itu makanan atau minuman yang membuat mabuk, yang memabukkan. Nah, khamr di sini yang dimaksud khamr adalah semua yang termasuk narkoba dan jenis minuman. Kalau minuman, kalian sudah banyak yang tahu apa saja minuman yang termasuk khamr. Arak, bir, tua, walaupun kadar alkoholnya kecil, tapi karena ada kadar alkoholnya jadi tergolong khamr. Selanjutnya, pergaulan bebas ini disebabkan karena dangkalnya iman. Dari kecil, dari sejak dini tidak dibekali dengan ilmu, dengan iman. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Kurangnya proteksi keluarga. Jadi kalian hidup di dalam dua lingkungan keluarga, dua lingkungan yaitu keluarga dan sekolah. Dua lingkungan ini harus bersinergi, Jadi kalau kalian di sekolah pasti kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang kurang baik karena ada bapak ibu guru di sini. Kalau orang tua di sekolah, di dalam lingkungan keluarga, mungkin ayah, ibu, orang tua sibuk bekerja, tidak bisa memantau kalian dengan baik. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita membahas tentang perbuatan zina. Jadi zina di sini adalah, jangan ketawa ya, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram menurut zat perbuatannya dan bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Jadi ini yang dimaksud dengan zina. Melakukan hubungan suami istri tanpa hubungan pernikahan. Zina otomatis dan pasti hukumnya adalah haram yang wajib dijauhi oleh setiap umat muslim atau umat Islam. Nah, ini ada sanksinya. Sanksi bagi perilaku zina yang atau zina muhson yang telah menikah maka hukumnya rajam. Sanksi bagi perilaku zina ghairu muhson atau belum menikah di dalam hukum Islam ini akan dihukum cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Perbuatan zina ini dibagi menjadi 2 ya anak. Yang pertama adalah pezina muhson atau zina muhson. Pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan pernah atau sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah, atau kalau disederhanakan sudah menikah. Nah, ini kalau berdasarkan hukum Islam, hukumnya rajam. Apa itu rajam? Dilempari batu berukuran sedang sampai meninggal, sampai mati. Sekarang yang kedua adalah pezina ghairu muhson, yaitu pezina pria atau wanita yang belum pernah menikah. Nah, hukumnya sesuai syariat Islam ini didera 100 kali. Didera itu dicambuk menggunakan rotan dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Jadi diusir dari rumahnya, dari daerahnya. Ini berdasarkan hukum Islam. Oke, selanjutnya akibat dari perbuatan zina. Tentu saja akibatnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan masa depan. Dari materi awal yang sudah saya paparkan, sekarang kalian melihat video tentang apa itu zina, apa itu pergaulan bebas serta dampaknya. Jadi silahkan dilihat, disimak baik-baik.
Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Baik dari awal atau prolog materi awal pada pembelajaran kali ini yang sudah dipaparkan tadi, apakah ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas di antara kalian, silakan ditanyakan. Ya Pak, mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina? Padahal sebagai manusia kita bebas berekspresi. Cakep sekali pertanyaannya ya. Jadi kita sebagai manusia itu punya hak untuk berekspresi sesuai dengan apa kemauan kita. Nah, itu betul. Jadi hak berekspresi itu benar, tetapi sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita ada norma, ada aturan yang harus kita patuhi. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Nah, hubungannya dengan zina ini termasuk norma agama dan norma kesusilaan. Ini dalam ranah ekspresi ya, yang tidak boleh adalah bergaul dengan bebas dan melakukan zina. Untuk yang lain silahkan berekspresi ya, bisa berekspresi kalau itu menunjukkan hal yang baik. Nah, itu ya Mas ya, itu jawabannya. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya kita berdiskusi. Jadi pembelajaran kali ini menggunakan metode problem based learning. Ya, jadi kalian berdiskusi mencari sebuah jawaban dengan soal, dengan permasalahan yang sudah saya buat. Maka dari itu silakan sekarang untuk menempati posisinya masing-masing. Baik, bagus, semuanya sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan perwakilan satu kelompok diambil LKPD-nya. Jadi pertanyaannya di sini, problemnya di sini tidak sama antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Jadi nantinya setelah diskusi ini selesai, harapannya materi di bab 6 ini ya kalian sudah paham, kalian sudah hafal, sudah patang. Nah, oke, kelompok satu silakan diambil. Kelompok dua. Baik, semuanya sudah dapat soal ya, sudah dapat problem ya, KPD sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang silakan dengan dikerjakan sambil saya pantau keaktifan kalian. Mana ada kesulitan kelompok ini? Ada problem? Ada masalah? Jadi ada yang menulis, ada yang menentukan maknanya. Yang lain sambil mencari maknanya. Oke, waktu sudah selesai. Saya lihat tadi sudah aktif semuanya, bagus sekali. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Untuk presentasi
saya tunjuk untuk presentasi yang pertama kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Tulislah surat-surat An-Nur ayat 2 itu bunyi Az-Zariyat wa-Zari Oke, yang kedua adalah kandungan surat-surat An-Nur ayat 2, yaitu 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang terakhir, apa perbuatan yang harus kita hindari terkait dengan surat-surat An-Nur ayat 2? Yaitu pertama, larangan untuk mendekati zina. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Bertanya, bagaimana cara kita untuk menjauhi pergaulan bebas padahal kita adalah makhluk sosial yang mudah bergaul pada orang lain? Ya, terima kasih atas pertanyaan Yuda. Saya akan menjawab pertanyaan Yuda. Memang kita adalah makhluk sosial yang masih bergaul dengan orang lain, tetapi kita harus bisa memilih pergaulan yang baik dan menjadi pergaulan yang kurang baik. Misalnya pergaulan dengan kelompok yang suka main minuman keras, narkoba, dan senang mendatangi tempat-tempat hiburan yang mengakibatkan perzinahan karena dampak negatifnya akan kita tanggung sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan. Baik, semua kelompok sudah presentasi, semuanya bagus sekali. Dan izin saya sampaikan untuk hasil diskusi yang paling bagus di antara yang lain, semuanya bagus, tetapi yang paling bagus adalah kelompok 3. Selanjutnya kita akan menyimpulkan diskusi pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan pada diskusi hari ini, kita mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, kesimpulannya adalah pergaulan bebas dan zina ini sangat dilarang oleh Allah, dan perbuatan ini yang berhak menghukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi hukumannya ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk dosa yang besar. Ini termasuk pembelajaran yang tidak boleh dilakukan atau dipraktekkan. Jangan sampai dipraktekkan. Saya mau praktek Pak, praktek zina, tidak boleh. Ya. Baik, itu kesimpulannya. Jadi diskusinya sangat baik, berjalan dengan lancar, semuanya aktif. Walaupun ada beberapa satu dua yang belum aktif di dalam diskusi. Baik, selanjutnya karena diskusi sudah selesai, silakan bangkunya dikondisikan seperti semula. Anak-anakku sekalian, untuk tugas akhir
atau sebagai postes tadi sudah mengerjakan pretest. Sekarang karena sudah melakukan diskusi, sudah saya jelaskan panjang lebar tentang materi pada pagi hari ini, maka sekarang adalah melaksanakan postes. Jadi waktu untuk menyelesaikan ini adalah 40 menit. Baik anak-anakku sekalian, walaupun waktunya belum selesai, bila mungkin sudah yakin dengan jawabannya, silahkan maju ke depan, langsung saya koreksi dan saya nilai. Tunggu di situ ya. Bagus. Silakan yang lain. Tunggu ya, langsung saya nilai. Oke. Oke, jadi semuanya sudah saya nilai dari 29 orang. Yang postesnya nilainya paling bagus masih diraih oleh Chelsea. Untuk agenda minggu depan adalah tindak lanjut terkait evaluasi pembelajaran yang kalian lakukan tadi. Jadi dari 20 siswa yang sudah tuntas dengan nilai di atas 70, maka saya akan memberikan soal perbaikan. Untuk 9 orang yang sampai saat ini belum tuntas atau nilainya belum ada 70, maka diadakan remedial agar nanti tuntas semuanya. Anak-anakku sekalian kelas 10, untuk closing atau menutup KBM pada pagi hari ini, kita berdoa bersama semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat kelak fid dunya wal akhirah. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Jawaban berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Akhirnya segala runtutan proses pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi